Ubah bully menjadi prestasi. Jadikan bully sebagai sarana untuk berprestasi. Itu saja pesan saya pada anak kreatif Indonesia. Jangan pernah takut pada bully. Karena bully bisa jadi itu jalan menuju prestasi. Jangan pernah takut. Lelah boleh, jangan menyerah. Oke, geng merah putih, welcome back to the one and only Podcast Guru. Yes, hari ini hari yang sangat luar biasa dan Uncle Minar kedatangan tamu yang lebih dari kata luar biasa. Ini extraordinary dan beliau adalah seorang lady rocker, juga orang yang sangat-sangat gaul, pokoknya rock and roll abis dan yang pastinya dicintai oleh seluruh murid-muridnya. Langsung aja kita sambut one and the only Miss Yuna. Apa kabar? Apa kabar Uncle? Oh, Uncle kabar baik. Ibu Yuna apa kabar? Baik, sehat. Uncle. Sehat ya, sehat. Terima kasih udah datang. Walaupun tempat tinggalnya di selatan tanah Jawa. Betul. Akhirnya bisa datang ke utara. Ya, perjalanan aman? Aman. Aman ya, Aman, nggak macet? Tidak macet. Tidak macet ya, aman ya, semua berjalan mulus. Hari ini datang didampingi siapa? Hari ini saya didampingi oleh seseorang yang spesial. Oke, siapa tuh? Suami saya. Oh, sang suami, Iya. suami. Kalau boleh tahu suami namanya siapa sih, Bu? Eko. Mas Eko. Tapi nggak berkumis nggak kayak punyanya Inul? Enggak? Enggak. Oh enggak ya, kalau ini Mas Eko yang aman ya? Yang aman. Eko yang aman. Eko yang aman. Adik-adik di rumah sehat? Adik-adik di rumah semuanya sehat? Iya, Uncle. Oke, kalau boleh tahu sih Bu Yuna anaknya berapa sih, Bu? Anak saya 4. 4. Yang pertama? Yang pertama SMA. SMA. Kelas Serius? 2. Serius. Gak kelihatan, you don't age. Beneran? Oke, yang pertama Beneran. SMA. Ya, SMA. Kelas Oke, 2. kelas 2 itu namanya? Namanya Amai. Amai. Oke, Amai, cewek ya? Cewek. Amai, oke. Yang Amai. kedua? Yang kedua cowok. Baru mau masuk SMA ini. Baru mau masuk Namanya SMA. Dias. Dias, Ya, oke. Yang Dias. ketiga? Yang ketiga naik kelas 2 SD. Namanya Yoris. Yoris, Mas Yoris ya. Cewek. Oh, cewek? Uncle, iya. Oh, namanya Yoris, Namanya sorry. Yang terakhir? Yang terakhir masih 2 tahun, namanya April. April. Oh, karena April ya. April ya. Oh, karena April. Ya, Aprila, jadi panggilannya April gitu. Oh, April. Aku pikir karena mamanya suka rock, kebetulan di tahun 2000-an awal Avril Lavigne lagi terkenal-terkenalnya. Jadi situ enggak ya? Oke. enggak juga. Bu, kita punya gelas ini. Oke. Dan gelas ini berisi air. Ini merupakan air kejujuran, boleh diambil. Oke, Kita harus boleh. minum bareng. Cheers dulu terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3. Tas. Oke. Siapapun yang minum air kejujuran ini harus menjawab seluruh pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Are you ready? 1, 2, 3. Oke, aman Bu? Aman. Gak usah banyak-banyak Bu. Semakin banyak nanti terlalu lost pertanyaannya. Oke Bu, Iya, Mak. Minar mau tanya sih, kesukaan Ibu sih apa sih Bu? Katanya suka mie ayam. Kesukaan aku. Iya. Tidak, bukan mie ayam. Oh bukan mie ayam, Bukan mie apa ayam. Bu? Kopi. Kopi? Ya. Kenapa suka kopi? Kopi saya bikin apa ya Kak, Uncle istilahnya. Ketika otak perlu inspirasi, maka saya akan minum kopi. Oke, anaknya indie banget ya, aku kopi dan senja, oke gitu. Suka banget kopi ya? Ya, Karena bisa memberikan inspirasi atau karena suka kopi dari kecil? tidak juga Tidak juga ya. Uncle. Tidak juga, lebih ini. Kalau semacam apa ya, semacam sugesti kali ya. Ketika minum kopi di pagi hari itu sudah langsung semangat. Oh langsung semangat. Ya. Jadi akhirnya itu terbawa sampai sekarang ya? Terbawa sampai banget sekarang, Uncle, betul. Nah, nama lengkap Bu Yuna siapa sih kalau boleh tahu? Boleh? Nama saya Yuna Ifah. Yunaifah, panggilannya? Saya biasa dipanggil Yuna, juga yang settingnya biasa dipanggil Nanet ya. Nah, kata Nanet itu dapat dari mana? Kata Nanet itu dulu teman-teman Uncle yang kasih.
Karena Nggak tahu mungkin Nana gitu kan, Yunana langsung ditambah sekalian sama teman-teman itu. Nanet. Nanet gitu. Oh, karena nanetin, kayak kangenin kayak gitu ya. Nanet deh itu. Nanet, nanet. Ya, makanya Nanet, kalau ya. dari mana nih kata? Kayaknya nggak ada di kata nama, tapi kok bisa ya? Itu nama panggung berarti ya. Ya, Nama panggilan boleh sayang, lah nama gitu panggilan ya. sayang itu pada saat apa kuliah? Dari kuliah Oh, sih. dari kuliah sih. Nanet Biasanya kan dari- kadang-kadang nama itu berubah di SMP, SMA atau Ya, kuliah kan. betul, betul. Iya. Kalau dari kecil ibu emang suka tampil? Dari kecil kalau suka tampil sih tidak Karena kayaknya juga, udah punya nama Kak. panggung ada kan, ada Nanet, ada Yuna. Kalau Oh. Yuna udah di rumah ya, panggilannya emang Yuna gitu. Iya. Tapi kalau Nanet itu udah ini. Enggak Kak, dari kecil saya tidak terlalu ini juga, tidak terlalu suka tampil. Masa? Iya, tidak. Meskipun di keluarga terbiasa ya, dilatih sama ibu nyanyi, kemudian sama apa ya, semacam menari. Ibu saya orang Jogja yang kebetulan suka sekali dengan budaya Jawa, jadi Oke. seperti itu. Ibu biasa melatih kita nari, melatih kita menyanyi gitu. Jadi kalau untuk tampilnya juga tidak kok, Kak. Tidak selalu suka. Tidak ya. terlalu suka ya. Tapi aku punya, Uncle Minar itu punya satu foto pada saat, ini mungkin karena darah ibu kali ya. Darah ibu yang suka nari jadi nitis ke anaknya. Ini Minar punya satu foto nari. Ini foto nari apa nih? Oh, ini tari Golek Boworogo. Itu menceritakan tentang apa? Itu menceritakan seorang gadis remaja yang sudah mulai beranjak dewasa. Oke, jadi ini pada saat ini pun lagi beranjak dewasa ya. Iya, Ini Bu Yuna, ya. cantik banget loh ya. Ini cantik banget loh. Ini udah nama Yuna atau Nanet? Itu sudah Yuna, Masih Yuna, masih Yuna. masih Yuna ini. Belum Nanet ya? Belum. Belum Nanet. Oke, baiklah. Dari sini SMA, SMP? Ini SMA. Oh, SMA. Biasanya ini karena apa? Tampil pada saat 17 Agustus atau kesenian sekolah atau gimana? Lomba. Lomba. Iya. Lomba. Pekan Kesenian Pelajar namanya. Pekan Kesenian Pelajar. Iya, di dalam rangka Hardiknas itu, Uncle. Oke, biasanya mengikuti Hardiknas 17 Agustus Iya. ya kan? Iya. Hardiknas itu Selalu hari ada. pendidikan. Ini waktu zaman-zaman SMA ya? Iya, betul. Waktu Narinya zaman-zaman sendiri SMA. atau bersama tim? Sendiri. Sendiri. Ya. Tariannya apa tuh? Maksudnya kayak jenisnya tuh semangat banget atau rada slow? Klasik, Kak. Oh klasik. Slow, sangat Coba-coba slow. cantiin dikit aja, kita. Set. Boleh lah. Iya. Kalau itu kan tari Bali, Kak. Oh iya. Kalau ya ini modelnya seperti ini, pelan sekali. Ya, 1, 2, 3, ya semacam ini. Lembut banget ya. Uncle. Lembut banget ya. Itu memang Jawa klasik ya. Iya, Jawa Itu klasik. tarian itu menceritakan tentang Ini seorang remaja yang beranjak dewasa. beranjak dewasa. Jadi Boworogo harus mampu membawa diri. harus mampu Ya, membawa harus diri. mampu membawa diri. Seorang gadis yang sudah beranjak dewasa harus bisa menjaga dirinya, mampu membawa diri di lingkungan lingkungan sosial, lingkungan keluarga. Istilahnya kan tadi saya ada gerakan ini kan bersolek, harus mampu ya untuk Oke. bersolek semacam itu. Nah, Oh seperti itu ya. Aduh cantik banget ya. Untungnya kita udah lulus ya. Kalau enggak pasti banyak orang yang jatuh cinta. Kru Ruang Siar Guru pasti banyak jatuh cinta sama Bu Yuna kalau lihat foto itu. Seriusan. But it's okay. Oke, Kemudian dari sekolah SMA, Ibu beranjak ke kuliah. ya. Ada kan kata Bu Yuna bahwa SD, SMP, SMA kayaknya biasa aja sih. Maksudnya belum terlalu suka tampil-tampil oke lah, tapi oke. belum. Terus SMA mulai berubah. Ya, oke. Kita punya beberapa kumpulan foto manggung zaman SMA. Ini yang pertama. Ini lagi, waduh ini kece parah ini. Kalau ini sih kece parah. Celananya robek-robek. Ini lagi tren di zaman itu ya. Iya, Uncle. Kenapa? Kayaknya nyesel banget ya kayak, oh my God, how come gitu ya. Kalau ini sih sebetulnya tidak SMA lagi nih, Kak. Ini udah kuliah kan, Iya, makanya aku bilang, iya. makanya kalau Mena bilang ini zaman kuliah kan langsung, rambutnya, topinya, celananya, ini anak band abis ya.
ini lebih suka memang rock ya, rada-rada pop rock gitu ya. Iya, heeh, Lebih ke suka pop rock. Kalau ini lagu lagi tampil di mana nih? Kampus, sekolah atau di mana? Ini ada di event salah satu salah satu pejabat Oh jadi udah gitu. manggung, Iya. udah manggungnya udah ngamen ya ibarat Oh kata iya kalau anak betul. zaman sekarang ya. Iya, iya. Udah ngamen. Oke, ini nama bandnya apa sih ini? Kalau ini saya hanya ikut Jawa Akustik sekarang masih kayaknya. Jawa Akustik Iya, ya. Jawa Oke. Akustik. Jadi Saya ikut. lagu-lagunya pun bebas ya, top Bebas, 40, bebas lagu-lagu sih. kekinian atau lagu-lagu Betul. yang everlasting masih dibawain. Ya, Ibarat masih kata juga sih. lagu dari zamannya Yuni Shara sampai Jody Idol ada gitu ya. Oke, next selanjutnya kita juga masih punya beberapa foto-foto zaman kuliah ya. Ini foto zaman kuliah. Kita akan lihat nih foto zaman kuliah. Karena memang berarti suka ini ya, masuk juga di organisasi musik di tempat kuliah. Iya, iya. Saya jadi salah satu bagian di organisasi musik di UNY itu namanya Sigma, Musik Mahasiswa. Oke. Sampai sekarang namanya juga masih Sigma kok sepertinya. Oh, masih Iya, Sigma. UNY. Soalnya ketika CV-nya Ibu Menar dapat, kan ada banyak foto-foto di bawahnya kan. Di CV itu paling bawah itu banyak foto-foto zaman kuliahan Ibu. Iya. Menar langsung lihat gini, buset, ini kece parah. Ini kece parah, iya dong. Berarti Ibu suka banget namanya musik dan aktif di dunia organisasi juga. Di zaman kuliah dulu, hal yang paling berkesan ketika mengikuti dunia musik apa tuh Bu? Hal yang paling berkesan ketika mengikuti dunia musik, saya akan sedikit flashback ya, Iya, Uncle ya. boleh. Saya boleh cerita ya. Tadi di awal saya mengatakan kalau saya masih kurang sering tampil ketika masih usia SMP, SMA. Saya seperti ini sebetulnya karena bullying. Serius? Serius. Ya. Jadi ketika masih usia SMA, di satu komunitas saya itu kebetulan dari sisi fisik saya, kemudian dari sisi terutama fisik sih sebetulnya fisik gitu loh. Apa coba yang bermasalah dari fisik? Ya. Look at you, you look so beauty. Ya bener, Ibu tuh Kata cantik tem- banget. Tadi kata lihat aja di teman-teman saya foto. tuh Di paling foto hitam, penari. paling Enggak. hitam. Kemudian ini Kak, apa Uncle ini paling pendek saya tuh di antara Enggak teman-teman juga. gitu. Sempat dibedakan juga sih Masa? dari sisi itu, iya. Jadi sempat saya tuh kenapa ya saya nggak seperti teman-teman saya, mereka tinggi, kemudian putih, rambutnya bagus, nggak seperti saya kan hitam, kemudian saya juga pendek, anaknya tidak seperti mereka gitu. Akhirnya Saya sempat disingkirkan, Disingkirkan? Iya, saya sempat maaf kemana-mana, kemudian saya lebih memilih berteman dengan cowok, anak-anak laki-laki, teman-teman SMA saya yang laki-laki. gitu. sebelum berteman dengan teman-teman cowok, apakah Ibu merasa kayak, kok saya seperti ini banget sih? Iya, kok saya dianggap Kayak jelek. kecil diri. Iya, betul. Saya kan nggak punya Kak, misalnya seperti teman-teman, udahlah kamu jangan sama kita gitu. Dianggap apakah saya terlalu memalukan bergaul dengan ini tadi ada. Kayak kalau zaman 4. sekarang anak bilang, you're not my level, kayak gitu. Ya. Kayak geng-geng Iya. sekarang kayak gitu kan. Terus sampai Oke. saya harus menyingkir di situ ketika berproses menyingkir itu saya berpikir kalau orang tahu nama saya jangan sampai lihat fisik saya, tapi biarkan dengan karya-karya saya. Nah itu, maka berangkat dari itu saya mulai awalnya sih sebetulnya malah ke dunia tulis menulis Kak Mei. Awalnya. Uncle Mei ya. Itu bagian dari bisa dikatakan sebagai pelarian nggak? Bisa? Bisa dikatakan Bisa, sebagai sebuah pelarian iya. ya. Saya lebih suka di awal itu Uncle lebih suka menulis ya, saya menulis di majalah-majalah remaja. Oke. Kemudian saya ikutlah karya-karya ilmiah. Nah, saya berpikir kalau orang tahu saya, sekali lagi siapapun, entah itu cowok, entah itu cewek, biarkan mereka tahu karya saya, jangan lihat wajah dan fisik saya. Saya sempat berpikir seperti itu. Akhirnya Ya, melalui nggak salah juga, tulisan itu nggak itu, salah. Ya, benar. melalui tulisan-tulisan itu, siapa sih Yuna, siapa sih anak SMA mana sih ya, SMA 3 yang mana sih, nah baru mereka kan tidak menilai saya dari ini lagi Kak. Dari prestasi. Demikian. Akhirnya pengakuan itu datang dari prestasi apa yang dibuat. Ya, semacam itu Kak. Jadi sedikit lebih oke. Akhirnya saya semakin diperhatikan.
semacam pembuktian, aktualisasi diri kalau sekarang. Itu ya tidak hanya aktualisasi tapi pembuktian diri bahwa saya pun bisa sukses kok. Ibarat kata kalau teman-teman mencemooh saya dari fisik, oke, tapi saya punya otak dan hati dan kamu akan melihat itu. Ya, semacam itu Kak. Sakit nggak sih Bu ketika direndahkan secara fisik kayak gitu? Jelas ya Kak ya, sakit sekali misalnya. Sebetulnya sih apa ya, sepele menurut saya sekarang ya, dalam pemikiran saya sekarang, tapi misal Kak ini yang masih betul-betul saya ingat itu. Udahlah, kamu nggak bisa kan beli, dulu trennya kan ada sepatu apa tuh Dogmat ya, kamu kan nggak bisa beli kayak kita, ada sepatu-sepatu macam nih. Udahlah, kamu nggak usah main sama kita, udah. Serius Seperti itu Kak. Ya sudahlah, saya berarti ya sampai seperti itu loh Kak, sampai seperti itu. Maaf saya panggilnya jadi Kak lagi angkel gitu ya. Seperti itu angkel. Maksudnya sampai segitunya ya rasanya. Iya. Dan sakit hati itu Ibu balas dengan prestasi. Dengan cara saya, iya. Maka kalau boleh saya mengulas kembali cerita-cerita saya itu di SMA saya, di awal-awal ya. Saya itu angkatan kedua adanya SMA 3 Bantul itu. Saya angkatan kedua. Penyumbang trofi terbanyak di SMA 3 Bantul itu adalah saya. Kalau boleh saya bicara ya. Best. Terima kasih Kak ya. Best. Saya hanya ingin membuktikan bahwa ini loh, saya sosok yang disingkirkan pada awal. Ya, saya kelompok tersingkir. Ya, saya akan buktikan bahwa someday kalian akan berikan hormat kepada saya dan angkat topi karena prestasi yang saya buat. Ya boleh ya Kak, secara ego saya ya, dulu harus boleh ada ya dong, Kak. harus ada. Boleh ya. Itu kenapa? Takutnya sampai kepada luka batin. Ya. Dan itu sangat susah disembuhin. Ya. That's why bullying itu benar-benar sesuatu yang paling di apa ya, nggak boleh ada di sebuah sekolah. Karena pembunuhan karakter paling tinggi salah satunya bullying. Ya, maka sekarang ketika saya jadi guru pun, saya yang merangi pertama untuk urusan bullying ini, saya yang merangi pertama. Saya tidak pernah mengizinkan anak-anak saya melakukan bullying pada temannya, meskipun itu hal yang paling kecil sekalipun, apalagi menyangkut fisik. Karena saya kan tidak bisa request ya Uncle ya. Yeah. Saya request sama Tuhan, Tuhan berikan saya tubuh yang tinggi, kulit yang putih, rambut yang lurus. Tidak bisa kan ya? Nggak bisa, padahal orang itu cantik, ganteng dengan dirinya sendiri. Makanya zaman sekarang itu nggak bisa lagi putih itu menjadi standar. Orang itu cantik dengan setiap warnanya masing-masing. Indonesia itu beragam. Ada yang putih, kuning langsat, ada yang hitam, ada yang coklat, dan ada yang rambut lurus, ada yang rambut ikal, ada yang keriting. Nggak bisa dijadiin satu trademark ini yang menjadi patokan, enggak. Karena setiap culture, setiap suku itu beda. Dan Tuhan menciptakan itu beragam untuk menjadikan pelangi, karena berwarna itu indah. Iya Uncle. Dan itu benar-benar akhirnya pembuktian ya. Iya, itu cara saya, salah satu cara saya agar ketika entah itu kakak kelas, entah itu guru, entah itu dari sekolah lainnya, ketika tahu saya itu bukan dari sisi fisik saya, tapi biarkan dari karya-karya saya. Karya saya yang bicara ya. Kemudian di kelas, itu masih kelas 1 ya Uncle ya, saya seperti itu udah mulai berpikir bagaimana saya membangun diri melalui menulis. Saya getol itu kelas 1 SMA itu getol belajar gitar. Oke. Iya, karena saat itu masih sangat jarang ya untuk seorang. Dan masa-masa itu memang masa-masa orang suka gitaran gak sih umur-umur kayak gitu? Iya. SMP menuju SMA tuh kayaknya bawa gitar ke sekolah itu bahagia banget ya. Kalau bawa gitar ke sekolah itu bahagia banget. Tapi anak-anak di sekolah nggak tahu Uncle, saya belajarnya di rumah. Seriusan? Saya pengen ada satu istilahnya ada satu cita-cita ketika nanti prom night istilahnya, ketika perpisahan sekolah, ketika saya lulus gitu. Ibu tampil. Iya, saya tampil udah beda. Jadi biarkan yang dilihatkan bukan sayanya lagi Uncle. Ya. Sekali bom langsung ya. Klimaks langsung. Ya kan, meskipun kuncinya cuma C, A minor, G, F, tapi kan beda. Berani tampil, percaya diri, main gitar sendiri kayak gitu ya. Ya, ini loh itulah sebenarnya
Itu mulai dari belajar gitar kelas 1 menuju kelas 2. Iya. Terus kelas 3 ada momen apa yang paling berkesan? Kalau kelas 3 SMA itu momen berkesan itu ada beberapa yang memang bisa saya raih di situ sampai di apa ya, sampai di tingkat provinsi. Kemudian ada juga yang ini saya itu sebetulnya tidak tahu itu ada semacam lomba di pembukaan ini dealer Yamaha di Jogja. Dulu kan belum ada, Uncle. Belum ada, Nah, iya itu benar. namanya ada pembukaan dealer sepeda motor ya. Mau di grand Jogja. opening Ya, biasanya mau gitu. grand opening ngadain lomba untuk anak SMA. Nah, lomba nyanyi, festival karaoke lah, semacam kayak gitu. Saya nggak tahu, Uncle. Saya nggak tahu. Tapi tiba-tiba teman saya, cowok-cowok itu, dah bonceng lah di belakang. Ada apa? Kenapa? Tanya-tanya. Ikut aja yuk. Ikut, pokoknya ikut. Iki Nandi, ini kemana? Gitu. Udah mau sampai itu. Ada lomba udah tak daftarin. Kamu pokoknya ikut. Gila kan ya? Gak ada persiapan? Enggak, sama sekali. Seriusan? Enggak, iya. Enggak ada. Kostum lagu? Enggak, pakai seragam SMA, sepatu ya ala kadarnya kayak gitu. Enggak pakai helm pula. Gila, Udah gak pakai lah. helm ya? Enggak Oh pakai preman helm juga. abis, nanti tinggal di Babar Boncengin Sari sama aja. Boncengin sama teman kan. Yuna, udahlah naik aja ya. Sama teman-teman, ada 5 orang teman saya ini ya. Dah ada apa ini? Udahlah, udah tak daftarin pokoknya harus ikut kamu mesti bisa. Apa toh nyanyi? Yo lagunya apa? Gitu. Lagunya apa? Nah, ternyata lagu yang di ini ternyata saya kebetulan bisa, ya udahlah saya ikut gitu Kak. Lagunya apa tuh Bu? Lagunya itu lagu dari Dewi Yul zaman itu. Apa? Jangan ada dusta di antara kita. Bukan. Oh bukan. Mimpikah diriku, kau bukan dirimu. Oh kau bukan. Ya. Coba refren ya Bu, refrennya. Refren masih ingat gak? Melihat dirimu. Ya, semacam itu sebenarnya. Walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Oke, itu nyanyi dari hati banget karena pengalaman, enggak? Enggak juga sih, ya sering dengarkan Oh, Uncle sering dengar ya. ya. Oh di radio semacam itu. Nah dari ini ternyata kan aku masuk final gitu kan. Masuk final. Masuk final, ya masuk Oke. final. Oke, terus ngikut meskipun masih di ranah bawah 3 besar ya. Saat itu saya juara harapan 1, tapi seneng banget karena kita dapat rewardnya itu ada uangnya. Oh seru, Seru iya. ya. Selain trofi, kalau saya kan sukanya trofinya gitu. Tapi Setuju. teman-teman kan cowok semua tau kan itu. Intinya Bilang, untuk seru-seruan. ini untuk kamu trofinya. Nah yang ini untuk makan kayak gitu. Seneng banget rasanya ya Uncle. Saya dapat 125.000, saat itu saya masih ingat benar. Satu merek rokok itu harganya masih Rp350. Itu udah gede dong, berarti Iya. bisa dikatakan bisa di angka 1 jutaan kalau sekarang Iya. ya, 1,3, 2 Betul, jutaan lah gitu. Iya 1 juta lebih karena harga satu mangkuk bakso juga masih Rp300. Fix, sekarang aja satu bakso udah puluhan ribu kan. Iya, oke. Jadi di situ ya, Ya. itulah awal-awalnya jadi penyanyi yang pengen banget hits. Dan kita punya beberapa foto, mulai dari zaman SMA tadi yang Mena udah janjiin. Yang ini, oke, ini sepatunya itu ada heelsnya Bu ya? Ada Sneaker heelsnya. tapi ada heelsnya ya. Betul. Rada boot gitu ya. Ini lagu-lagu lama juga ya. Udah Iya, rada-rada udah pop ada. rock ya. Betul, ya. Next juga ada yang, oh ini tadi yang udah ya. Iya, Ini yang benar-benar tampil. Oke, wait. Ini kontras banget 2 foto ini. Mohon maaf banget. Yang di atas ini trennya Christina Aguilera atau kali ya. Ada tindik di hidung itu zaman-zaman kuliah. Ini sudah setelah kuliah Oh, ini udah sudah setelah Uncle. Iya, kuliah. sudah setelah kuliah. Ini happening parah sih ini, kece. Terus sebelumnya ini ukti-ukti. Saya yang mana yang pakai kacamata hitam? Saya yang di bawah itu, Oke. Uncle. Saya yang di bawah. Yang di bawah malahan ya. Ini yang pakai kacamata Yang hitam. pakai kacamata hitam ya di antara teman-teman. Emang dari awal udah tampil. Udah beda, lihat yang lain tuh warnanya polos-polos. Ibu bunga bajunya sudah kembang setaman ya kan. Kalau bisa seluruh kembang-kembang itu ditaruh di baju bisa semua dipakai, bukan lagi. Iya, saya itu yang pakai kacamata Memang sudah hitam. pengen tampil ya, udah jiwa-jiwa panggungnya udah ada. Bukan jiwa panggung, Uncle. Apa? Udah cuek.
Udah cuek Nggak ya. mikirin kata orang apa. Ini zaman apa? Udah Ini tamat kuliah ini. kuliah juga Ini ya? kuliah Udah ini kuliah juga. tahun 98 ini. Sekitar tahun Oke. 98 ini ya. Kemudian juga ada foto band dengan band yang ini teman-teman. Ini sudah sekarang Oh kan ini udah jilbaban ya, udah Ini jilbaban. sudah jilbaban. setua ini. Oke. Jadi lagunya lebih ku menatap dalam gelap gitu-gitu enggak? Tidak juga. Tetap juga. Tetap juga juga. iya sih. Tidak juga. Tidak juga ya. Iya. Kemudian ada foto yang lagi jilbaban, cara pegang mic-nya itu yang paling mantap tuh. Ini udah zaman anak-anak zamannya Ven gitu. Ini lagu apa sih Bu? Ini Kira-kira. Ini lagunya ini dari Niki Astria, Misteri Cinta. Misteri Cinta itu referennya kayak gimana? Bentar ya. Pedihnya kemesraan yang dalam adalah luka karena tikamnya. Setetes darah di atas sukacita adalah sukarela di atas getarnya. Itu Gila, kece. Kece parah refnya. itu. Tetap ya lagu-lagu yang bernuansa pop rock itu masih ada sih di jiwa seorang ibu ya. Kalau ngajar bisa nyanyi-nyanyi juga nggak Bu? Bisa engkau. Biasa? Biasa, kalau mengajar ya biasa. Cuma nanti kalau terbawa ada vokal A, kadang seraknya keluar. Gitu Pernah ya? ya dimarahin sama ini kan, jadi tim paduan suara guru ya. Oke. Paduan suara guru ada mau lomba lagu apa? Korpri, lagu PGRI gitu kan. Pelatihnya kan memang ahli di bidangnya ya, seperti kata Angkal tadi ahli vokal Ahli gitu. vokal ya. Tiba-tiba dengar suara ada seraknya, beliau marah, ini siapa ini yang vokalnya ada yang serak ini, siapa ini, keluar dulu, minum dulu. Hah? Ibu Memang diam-diam gitu. aja. Iya. Diam-diam aja ya. Diam-diam aja. Daripada ya Daripada kan? dimarahin. Daripada dimarahin ketahuan, bukan lagi. Agak pura-pura aja nggak tahu siapa ya kayak gitu. Iya, ya ketawa, paling Ya. ketawa gitu. Oke. Itu awal-awal ya Bu ya. Menjadi pertanyaannya Uncle Menar adalah mulai jatuh cinta. Tadi kan itu tamat kuliah kan? Ngajar pertama kali kapan? Aku ngajar pertama kali tahun 1998. Oke, fix. Itu di mana Bu? Aku sekarang SMK N3 Yogyakarta. Oh jadi tamat dulu praktek atau lu sudah tamat nih? Kalau ini masih belum tamat, tapi belum aku tamat udah praktek, ngajar di berarti situ. ngajar pertama kali di Ngajar situ. pertama kali di situ. Ngajar mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia, Uncle. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia, saya dari bahasa memang. Bahasa Indonesia diajar SMA. Terus pindahnya ke SD karena apa Bu? Aku pindah di SD karena di tahun 2000 itu sekolahku dulu, tempat aku sekolah SD itu memang membutuhkan guru. Jadi aku masuk di situ. Oke. Sarah kan aku alumni SD situ, ternyata SD ku itu butuh guru. Jadi aku mendaftar di situ, ikut berjuang di situ. Nah, karakter ibu kan mungkin kalau masuk di SMA sih oke ya. Ketika masuk di SD diketawain gak sih sama teman-teman? Tidak. Enggak, tidak maksudnya diketawain bukan dalam tanda bahwa ibu nggak qualified ngajar, enggak. Kayak maksud, come on Yuna, karakter lu tuh Oh iya. segini loh. Lu ngajar anak-anak mau suruh Iya. rok-rokan dari awal atau gimana? Iya, awalnya dibegitukan. Semuanya dari teman-teman ini guru-guru SD, kemudian teman-teman kuliah. Serius? Kamu jadi guru? Kata dia. Guru Pasti, SD lagi, guru SD pasti lagi. itu. Kan kayak nggak mungkin banget coy. Seorang Miss Yuna yang rock-rockan kayak gini, rocker tiba-tiba Betul, disuruh jadi guru SD. Iya, betul. Semua komentarnya seperti itu. Saya ketawa aja dulu. Iya, karena Saya kayak aja well, alah bulian ini mah gampang You'll see. banget, iya kan? Ya, you'll Bulian see. ini mah relax. Bulian yang sebelumnya udah lebih berat bro, gitu ya. Ya nggak sih? Iya sih. Akhirnya ditunjukkan kepada mereka. Dan kalau boleh tahu saat ini sudah ngajar berapa tahun sih Bu?
Berarti sekitar 21 tahun saya mengajar. 21 tahun. 21 tahun. Ya. Berapa tahun honorer dan berapa tahun PNS? Saya honorer selama 15 tahun. Seriusan 15 tahun? Serius. Dari gaji 20.000 sampai terakhir sebelum saya diangkat PNS itu 200.000. Tahun 2014 saya diangkat PNS. Oh, diangkat ya? Iya, diangkat PNS. Udah lama ya? Udah lama. Ya. Jadi kalau selama 15 tahun itu honorer, suka dukanya gimana sih Bu? Sukanya dulu deh. Sukanya itu banyak sekali ya. Kalau sukanya banyak sekali. Saya bertemu dengan berbagai karakter teman guru yang bisa menimba ilmu melalui beliau-beliau yang lebih senior. Bertemu dengan anak-anak ya, bertemu dengan anak-anak. Dulu pernah ngajar SMA seperti apa, ngajar SMK yang di dalamnya cowok semua seperti apa. Ternyata ada yang lebih membutuhkan hati, itu ternyata mengajar anak SD. Mengajar anak SD ya? Ya, itu sukanya. Sukanya itu kayak harus lebih touching, lebih personal, ya. Lebih intimate gitu Bu ya? Betul. Dukanya selama jadi honorer? Dukanya sering banget dikatain sama tetangga, sama teman juga sih. Sebetulnya ada teman-teman yang kamu tuh sayang kalau ngajar honorer gitu, gajimu tuh berapa gitu. Mending kerja ini, kerja ini. Kamu kan bisa ini, mending kamu ini. Terus seperti jawab itu. Ibu gimana? Jawab saya, saya menikmati itu. Saya menikmati pekerjaan saya menikmati menjadi guru honorer. Ada juga yang mengatakan misalnya tiap hari pakai seragam, gajinya dia sama gajinya aku lebih gede aku. Itu misalnya kayak tetangga gitu ya, kayak meskipun dia itu pakai seragam, meskipun dia sekolahnya tinggi tapi gajinya gedean aku. Meskipun aku misalnya tetanggaku ada yang kerja di bangunan atau di apa, mereka merasa lebih tinggi gitu. Itu Uncle sih. Namanya juga sosial ya. Ya. Kadang-kadang ada aja ya. Di lingkungan selalu ada aja yang kayak gitu. Benar. Iya, Uncle. Tapi ya disenyumin aja Bu ya. Iya, itu sudah terlatih di awal sih ya. Iya, terlatih di awal. Udah tough lah ya, udah tough iya, lah. Terlatih di awal, iya. Kalau kayak gitu dong, Man. Let it be. Setelah itu 2000 untuk PNS tahun 2014. 2014. Dari 2014 penempatannya di SD apa? Di SD Gelagahan, di SD saya yang dulu juga, di SD tempat saya ini berjuang. Ya, berarti ya kembali lagi ya. Dapat kesempatan untuk ibarat kata itu berbagi kembali ilmu, balas jasa kepada sekolah. Ya. Walaupun susah sih membalas jasa itu, tapi minimal bisa mengabdi kepada sekolah itu lagi Bu ya. Betul, Uncle, betul. Senangnya di sekolah itu apa Bu? Senangnya karena itu kan sekolah saya dulu tuh Uncle, saya bisa kerja di situ, saya bisa mengabdikan diri di situ. Itu satu nilai yang plus sendiri untuk saya ya. Saya lebih merasa bahagia lah istilahnya. Ada masih guru yang masih tersisa nggak di zaman Ibu SD dulu? Oh masih ada. Masih ada. Jadi saya bersama dengan ibu bapak guru saya di situ. Seneng banget ya. Iya. Kadang-kadang diceng-cengin nggak sih? Dulu Yuna kecil itu kayak oh, gini. Betul. Pernah nggak dikatain gitu? Pernah, sering. Karena beliau tahu saya ketika SD itu ya. Semacam itu Uncle. Hal yang paling sering dibercandain ketika melihat Bu Yuna dari guru-guru itu adalah? Hal yang paling sering dibercandain yaitu kamu tuh dulu kecil, dekil, nggak pakai sepatu hitam kayak gitu loh, Uncle. Paham? Kecil, dekil, nggak pakai sepatu. Iya. Untung nggak dikatain hidup lagi. Nggak nyangka loh, kamu itu dulu ya kayak gitu loh. Ya. Tapi dari hasil bulian itu, ya. Akhirnya Bu Yuna bisa S1. S1 aja double degree ya kalau boleh tahu ya. Iya, Uncle. Double degree ya, luar biasa, kece parah. Double degree. Kalau boleh tahu S1-nya di mana-mana aja? S1 saya untuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesianya di UNJ. Di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian kalau S1 saya yang pendidikan guru sekolah dasar itu di Universitas Terbuka. Oke. Kemudian melanjutkan S2 pendidikan IPS di UPY. Di UPY, Universitas PGRI Yogyakarta. PGRI Yogyakarta, oke. S3-nya?
Katanya lagi on proses ya. Doakan ya Uncle ya. Ya kita doakan, kita saling Doakan. sama. Aku pun begitu. Doakan ya Uncle. Kira-kira mau kemana? S3-nya mau di mana? Ini sudah masuk sih di UNY juga. Di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Mau di situ aja. Biar lebih dekat dengan siswa ya. Betul, Biar lebih dekat dengan betul. siswa. Jadi prosesnya berarti udah masuk nih S3? Ini baru proses ya. Oh, baru proses masih ya. menjalani beberapa tahap. Tahap-tahapan. beberapa Semoga tahap. dapat sponsorship yang aman. Amin. Pelajaran juga cepat. Penelitiannya juga cepat. Risetnya yang utama. Sama dengan Uncle. Doa saya untuk Uncle juga begitu ya. Doa saya untuk Uncle juga begitu. Segera. Dan kita juga karena tadi kita berbicara mengenai prestasi Ibu juga dari dari S1 juga double degree, S2 lagi proses S3, kita juga punya beberapa foto piala-piala sebagai seorang guru. Ini total piala berapa sih Bu kalau boleh tahu? Ada sekitar 34 Uncle. 34 yang masih ada gitu tersimpan ya, ibaratnya yang masih terselamatkan itu 34. Oke. Tapi kalau di akhir-akhir ini wujudnya piagam ya, rata-rata piagam, jatuh trofi. cedera atau apa gitu ya, token appreciation ini biasanya seperti itu. Betul. Ini beberapa piala ya, kemudian masih ada lagi, ini kira-kira piala apa Bu, ingat nggak? Ingat, ini juara ketiga karya tulis ilmiah guru. Tingkat Kabupaten Bantul ini. Masih ingat nggak judul jurnal atau karya ilmiah yang Ibu tulis? Apa tuh? Keefektifan media wayang untuk pembelajaran bahasa sebagai bentuk kearifan lokal. Oke. Jadi bagaimana efektivitas sebuah media wayang? Wayang yang kita tahu itu media wayang meningkatkan kemampuan siswa dalam hal menyimak, mendengarkan, yaitu sama berbicara. Oke, pendekatannya lebih kultural dan juga lebih apa yang ada di sekitar. Iya, betul. Jadi anak-anak pun tidak asing dengan beberapa bahasa-bahasa lain. Ya. Akan semakin lebih mudah ya. Ya, betul. Luar biasa, ini keren parah. Jadi kadang-kadang itu hal-hal ilmiah itu bisa datang dari lingkungan sosial kita ya. Betul. Aktivitas sosial kita, lingkungan kita, ya kan? Dan itu pun Ibu jadiin dalam tulisan ilmiah. Iya. Best. Thank you. Best. Terima kasih. Next juga kita masih beberapa punya foto. Kalau yang ini foto apa lagi Bu? Ini juara lomba alih bahasa, juara 1 itu. Juara 1. Lomba alih bahasa, ya. Tingkat? Itu tingkatnya provinsi. Oh, tingkat provinsi. Ya, alih bahasa. Jadi dari teks bahasa Indonesia, teksnya wujudnya bahasa Indonesia, saya sudah di depan juri harus membawakan dalam bahasa Jawa yang halus. Damn it. Ya, teksnya bahasa Indonesia ya. Misal tulisan di sini pendidikan budi pekerti begitu. Saya harus mengatakan apa langsung dalam bahasa Jawa. Jadi itu semua itu random ya? Maksudnya ketika maju dapat teks, dapat undian. Langsung 3, 2, 1, mulai. Ya. Itu dari bahasa Indonesia, teksnya wujudnya bahasa Indonesia, saya harus bisa langsung membawakan ke bahasa Jawa yang halus. Bahasa Jawa yang halus, challenging banget ya. Kemudian kita masih punya foto lagi. Ini apa nih Bu? Ini baru sih Mas, itu tahun yang baru lalu. Ya, kemarin ya. Yang lalu itu guru berprestasi tingkat Kabupaten Bantul itu. Guru berprestasi tingkat Kabupaten Bantul. Ini bersama teman-teman lainnya ya? Iya, itu yang tengah itu Bapak Kepala Dinas kan? Bapak yang Kepala kemarin Dinas. sempat ngisi di ruang siar guru juga. Iya, benar. Bapak Kepala Dinas. Next kita masih punya lagi, ini apa Bu? 35 finalis. Oh iya, ini Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika. Inovasi? Olimpiade Nasional. Inovasi Pembelajaran Matematika. Oke, inovasi pembelajaran matematika. Itu maksudnya seperti apa Bu? Itu inovasi-inovasi guru dalam pembelajaran matematika untuk anak sekolah dasar. Ini ide-idenya apa dari guru misalnya? Untuk materi apa, menggunakan apa, seperti itu loh Uncle ya. Saat itu saya bikin namanya Galobi. Apa tuh Galobi? Gabus loncat bilangan. Gabus loncat bilangan. Unik ya, Galobi. Aku pikir kayak nama-nama tokoh kartun anime Jepang gitu. Ternyata enggak ya, Galobi. Galobi. Gabus loncat bilangan. Itu tujuannya seperti apa Bu? Itu untuk anak kelas 1, 2 bisa. Bilangan loncat itu loh Uncle. Kalau misalnya setelah
angka 10, loncat 5 ke kanan. Angka berapa gitu. 15 kayak Ya, gitu. seperti itu. Pakai medianya ada semacam gabus itu, kemudian diberi garis bilangan, ada dari lidi sama tokoh-tokoh kartun yang hanya di print Oke. saja sih sebenarnya, Jadi dijalankan dimainin, betul, ya. semacam itu. Iya, Uncle. Itu menarik sekali. Besok bawa dong di Ruang Siar Guru, khususnya channel Ruang Siar Guru, Oh, maksudnya boleh. program BDR, belajar dari rumah. Iya, Itu bisa besok kita dipakai loh bawa. Bu ya. Iya, iya. Karena guru-guru kreatif yang kita pilih pasti punya inovasi-inovasi yang luar biasa. Iya, Dan Uncle. itu dapat penghargaan dari dinas apa? Tingkat kabupaten, provinsi, Nasional. tingkat nasional. Iya, kalau ini Dari tingkat seluruh nasional. Indonesia, Sabang Iya, sampai Merauke. Iya, iya. Luar biasa sih, Iya. keren banget sih Bang. Terima kasih, Kece, Uncle. kece, parah. Itu ya, ada lagi nggak Bu prestasinya selain itu? Saya dengar-dengarnya Ibu lagi menulis buku Dua Perempuan ceritanya. Lagi OTW. Lagi OTW. Lagi OTW ya, Iya. oke tunggu aja. Itu apa yang ingin dibahas di Dua Perempuan itu? Cinta di hati dua perempuan sebetulnya. Jadi ekspresi cinta perempuan itu berbeda-beda, Uncle. Ada yang perempuan berhati sangat lembut, sangat romantis, ya kan? Berbeda dengan cara saya mengungkapkan cinta kan tentu saja berbeda. Berbeda Nah, ya kayak itu ya. perbedaan ya sebetulnya. Bagaimana dua orang perempuan ini sama-sama jatuh cinta, sama-sama merindukan, sama-sama merasakan kegelisahan, tapi diekspresikan dalam bentuk bahasa yang berbeda. Oke. Itu sih. Jadi bagaimana Pilihan-pilihan kata yang Iya, berbeda. pilihan kata berbeda. Memang Iya. perempuan itu memiliki apa ya, taste yang berbeda soal rasa kan. Iya, Dan iya. cara menyampaikannya pun berbeda. Bagaimana dengan salah satu foto perempuan ini yang akan saya tampilkan? Sebentar, Uncle ya. Enggak apa-apa, Bu. Bagaimana dengan perempuan ini? Perempuan ini adalah sosok yang paling hebat di hidup saya ya, Uncle ya. Beliau ini adalah mama mertua saya. Oke. Tapi beliau tidak pernah menganggap saya adalah anak menantunya. Tidak pernah. Tidak pernah. Beliau selalu menganggap bahwa saya adalah anaknya sendiri. Berbagai pelajaran hidup, berbagai pengalaman-pengalaman hingga saya itu menjadi sosok yang percaya diri, sosok yang demikian hebat, termasuk mendukung semua karir saya, semua kegiatan saya, itu adalah mama saya, mama mertua saya ini. Bahkan yang turut serta membiayai saya ketika S2, karena saat itu saya masih guru berjuang, itu adalah beliau. Beliau selalu memberikan semangat pada saya, kamu bisa Net, kamu bisa. Beliau baru saja meninggal 14 hari yang lalu. Di penghujung usianya, Mama bilang, Net, saya punya sesuatu untuk kamu. Dan kamu harus menggunakan itu untuk kuliah S3. Kamu pasti bisa. Oma yakin bisa. Gitu. Pokoknya kamu harus kuliah lagi. Itu banyak pesan-pesan beliau untuk saya. Bagaimana cara saya harus bersikap, cara saya harus percaya diri. Perlu Uncle tahu, beliau ini memang kerjanya dulu menjadi perawat di sebuah rumah sakit jiwa di Jogja. Jadi beliau tahu bagaimana perasaan saya ketika saya sedang tersakiti, ketika saya sedang bahagia, gitu ya Uncle ya. Ya, intinya beliau adalah salah satu
wanita hebat di hidup saya. Wanita hebat. Wanita hebat di hidup saya. Dan kami dari keluarga besar Ruang Siar Guru juga turut berbelasungkawa atas kepergian sang bunda. Kami dari keluarga besar Ruang Siar Guru juga berdoa semoga amal ibadah bunda diterima oleh sang pemberi hidup dan semua keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan dan keikhlasan. Ya, amin, Kita selalu percaya bahwa tempat yang terindah sudah disiapkan oleh sang pemberi hidup kepada bunda. Amin, Uncle, terima kasih. Hal yang paling diingat dari bunda itu apa sih? Semangatnya, Uncle. Semangat beliau. Kemandirian beliau sebagai seorang ibu. Ibu saya ini mandiri sekali loh. Jadi tidak pernah merepotkan anak-anaknya. Ini yang saya teladani dari beliau itu. Semangatnya, kemandiriannya. Itu yang selalu saya ingat gitu. Selalu ingat di situ ya. Iya. Kalau seandainya waktu bisa diputar kembali, ada hal apa yang ingin Bu Yuna sampaikan kepada bunda? Kalau waktu bisa diputar kembali, saya ingin mengatakan sama mama saya bahwa saya sungguh mencintai beliau. Saya sangat mencintai beliau. Saya ingin sekali membahagiakan beliau. Juga meneruskan harapan-harapan beliau. Seperti itu, Uncle. Jika waktu bisa diputar kembali, saya akan mengatakan itu. Pernah gak sih ada keraguan untuk menjadi seorang istri, saya ini belum siap atau belum bisa menjadi yang diinginkan oleh sang bunda untuk menjaga anak-anaknya? Sering Uncle, ada rasa itu, saya ini apakah sudah jadi istri yang baik, sudah jadi ibu yang baik atau belum? Mama yang selalu meyakinkan ke saya kalau saya bisa, gitu. Karena mama yang selalu memberikan kekuatan ya. Betul, memberikan kekuatan juga doa-doanya, bahkan sampai 2 hari sebelum beliau meninggal itu secara langsung pelan-pelan tengah malam itu manggil saya, Net, tak doakan gitu ya, dalam bahasa Jawa, tak dongake gitu. Saya doakan kamu sehat, ngomong anak-anak gitu ya. Terus pekerjaan kamu juga lancar, sampai banyak sekali doanya. Iya ma, seperti itu. 2 hari terakhir sebelum beliau meninggal, beliau masih sempat seperti itu. Terus menanyakan juga sempat, saya udah di sini apa ya Uncle ya, saya udah di sini itu. Itu juga sempat menanyakan, Nanet di mana gitu. Seperti Tapi itu. saya percaya sekali bunda itu bahagia melihat proses. Karena beliau yang menginginkan Bu Yuna untuk selalu berada di dunia pendidikan, untuk belajar. Dan sampai di akhir hayatnya pun dia melihat kepercayaan dan harapan dia itu benar-benar dijaga oleh Bu Yuna. Jadi amanah dari bunda harus tetap dijaga dan lanjutkan sampai S3. Amin. Amin. Semoga terwujud. Amin. Tadi kita bicara soal waktu yang bisa dapat diputar kembali. Ya. Bagaimana dengan gambar yang berikut ini? Gimana dong? Harus dijelasin semuanya. Kan udah minum air kejujuran dulu. Minum dulu air kejujuran. Oke. Ada apa dengan jam tangan ini? Bentar ya, Uncle ya. Saya ingat, saya pernah memberikan jam tangan ini pada seseorang sih. Pada seseorang yang itu adalah sahabat saya, saudara saya juga. Kembar sebetulnya, itu ada 2 saya beli itu. Saya 1 dan sahabat saya Beliau ini 1. Iya. Dia itu juga salah satu sosok
sahabat yang menginspirasi sebetulnya. Sahabat yang menginspirasi. Meskipun saya dan beliau ini stylenya berbeda, Uncle. Beliau itu sangat lembut orangnya. Lembut sekali orangnya. Kemudian care, cara care-nya pun berbeda ya. Nah, demikian juga dengan saya. Saya itu sangat care dengan beliau ini, tapi cara care saya itu berbeda juga menurut dia. Karena maaf mungkin kalau Uncle bilang sedikit gila, ya itu ya care-nya saya itu Enggak. sedikit gila. Lebih jadi diri sendiri Ya, lebih jadi nah diri sendiri. itu saya. Jadi kalau mungkin kalau orang lain memberikan apa ya istilahnya, saya tahu ini misalnya sahabat saya ini lelah, saya tahu banget dia Tahu lelah, banget bahwa dia tahu capek banget. gitu ya. Dia capek pikiran, capek ini. Kalau orang lain mungkin bilangnya Mbak yang sabar, yang ini. Tapi kalau saya beda, so kayak gitu nggak bisa, gitu loh. Tapi itu cara saya. Cara care ya beda. Saya sebut namanya, bisa lah, kayak gitu, bisa lah. Nah ini justru yang masuk ke dia, ya masuk ke beliaunya. Gitu. Cara saya care saya itu beda. Pernah berantem nggak kalau sahabat kayak gitu? Kalau berantem di WA sering. Kalau nanti kalau ketemu ya, misalnya kalau ketemu, aku kangen ya, kangen dunia unek ya, kangen dimarah-marahin ya, bilang gitu. Kangen ya, kangen dimarah-marahin kan, ya. Kayak gitu ya. Iya, kadang nggak ada apa-apa, misal kita WA, love you full. Love apanya, marahnya, bilang gitu. Reseknya, mungkin karena beda-beda ya. Iya, Ibu kan orangnya bisa yang hahaha. Kalau dia kan yang gadis Jawa dan lemah lembut. Lembut sekali, feminin sekali. Saya nggak bisa kayak dia, saya tidak bisa. Lambaikan tangan. Aku nggak kuat kalau kayak gitu-gitu ya. Saya tidak bisa, benar-benar saya tidak bisa. Saya sering mengagumi ada beberapa hal sikap dari sahabat saya ini yang saya kagumi, terutama kesabarannya. Sabar banget ya. Wah, sabarnya luar biasa. Kalau kayak kita nggak bisa kayak gitu, susah. Ya, kalau saya mungkin udah pegang rok, tak naikin ke atas lari. Ya belum, masih bertahan aja. Sampai, loh sudah seperti ini kamu tuh masih jawab aja. Ya Mbok gini, saking gemesnya saya gitu sama ini kesabarannya. Tapi memang saya belajar untuk meneladani kesabarannya beliau kesabarannya, ini. Iya benar. Ada riwayat jam kembar. Ada riwayat jam kembar ya. Kalau mau ngomong sesuatu sama, ada pesan khusus nggak buat sahabat? Kayak sabar ya hadapin sahabatmu yang ini. Ada nggak yang ingin disampaikan? Ada sih. Apa kasih satu? Boleh sebut nama? Boleh. Ini sahabat saya ini. Namanya Mbak Harsi ya. Mbak Harsi. Mbak Harsi. Cantik banget sih beliau itu. Hanya satu sih. Pesan saya doang. Satu kalimat doang. Mosok Harsiana kayak gitu nggak mampu, pasti bisa lah. Oh selalu kayak gitu ya. Harsiana kok kayak gitu nggak mampu. Kayak gitu gaya saya. Sedangkan orangnya kan oke, iya. lemah lembut. Soalnya beliau Jawa banget, sumpah. Ya kan? Iya. Sensitif juga kan. Sebenarnya Bu Yuna juga sensitif. Hanya dibalik hahaha-hihinya tuh sebenarnya sensitif parah, hanya nggak mau kelihatan aja. Iya. Hanya itu sih pesan saya untuk sahabat saya ini harus bisa. Gitu aja. Harus bisa. Dari setiap yakin dan harus bisa. Itu aku suka banget kata-kata itu. Karena kalau kita flashback perbincangan kita hampir sejam ini, satu yang bisa ditarik kesimpulan adalah Ibu mau memberikan kepada seluruh anak kreatif Indonesia, khususnya geng Merah Putih, bahwa jangan pernah jadikan bullying untuk kalian jatuh. Tapi balas semua bullying itu dengan prestasi. Betul. Pertanyaan terakhir jadi sebuah motivasi juga untuk seluruh anak-anak kreatif Indonesia, khususnya geng Merah Putih yang pernah merasakan bullying atau saat ini bullying dan lagi tertekan. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ubah bully menjadi prestasi. Jadikan bully sebagai sarana untuk berprestasi. Itu saja pesan saya pada anak kreatif Indonesia. Jangan pernah takut pada bully. Karena bully bisa jadi itu jalan menuju prestasi. Jangan pernah takut. Lelah boleh, jangan menyerah. Lelah boleh, jangan pernah menyerah. Tepuk tangan.
Kece. Luar biasa sekali proses perjalanan hidup seorang Bu Yuna dari gaul, kece-kecean, seru. Pertama bullying dulu ya, dibullying terus bagaimana bertahan, nunjukin kreativitas, kualitas dan semua akhirnya dari kualitas dan kreativitas dan penghargaan itu sehingga orang itu berbalik dan jatuh cinta kembali sama Bu Yuna dan finally bisa sampai saat ini dan on progress S3. Kita sih keluarga besar Ruang Siar Guru mengucapkan congratulations dan semoga S3-nya bisa berjalan dengan baik. Amin ya. Kita saling berdoakan. Doa yang sama untuk Amin. Uncle. Terima kasih Bu Yuna. Dan pastinya dari keluarga besar Ruang Siar Guru kita mau ngucapin terima kasih buat Bu Yuna sudah datang di podcast. Terima kasih. Dan yang terutama adalah terima kasih sudah membangun negeri dengan pemberian diri menjadi seorang guru. Terima kasih. Walaupun dicap gajinya nggak seberapa oleh seluruh lingkungan sosial, tapi Ibu masih memberikan penghargaan bahwa harapan untuk menjadi seorang guru itu sangat luar biasa untuk memajukan negeri tercinta kita Indonesia. Terima kasih Bu ya, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Uncle, terima kasih Ruang Siar Guru. Terima kasih. Kita ketemu besok lagi kan nantinya kan, pasti harus belajar dari rumah ya, harus ada pastinya. Oke, Geng Merah Putih selalu seru perbincangan kita dengan guru-guru prestasi Indonesia. Tapi untuk pada kesempatan kali ini dengan salah satu guru rock and roll Indonesia, kita harus tahan dulu sampai di sini. Dan seluruh keluarga besar podcast Guru mengucapkan terima kasih untuk Bu Yuna sudah datang di sela-sela kesibukannya. Terima kasih. Terus menginspirasi dan terus membangun negeri yang kita cintai melalui dunia pendidikan, khususnya pendidikan karakter moral untuk adik-adik anak-anak kreatif Indonesia. Terima kasih Bu Yuna. Sebelum kita menutup kesempatan kita pada kesempatan kali ini, Uncle Menar juga ingin berpesan kepada seluruh anak kreatif Geng Merah Putih dimanapun Anda berada untuk selalu stay chef dengan cara menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan berbagai aktivitas dan tidak lupa menggunakan masker pada saat bepergian di rumah. Di luar rumah pastinya. Dan jangan lupa untuk tonton terus channel Ruang Siar Guru khususnya podcast. Don't forget to like, share, and subscribe. Akhir kata Uncle Mena dan Bu Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.